satu landing page 500 ribuan sampai 700 ribuan itu satu halaman loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Bambang Irawan. Saya akan berbagi ilmu yang insya Allah cukup bermanfaat. Pertama, kita harus mempelajari terlebih dahulu yang namanya HTML5. Insya Allah kalian bisa menghasilkan penghasilan sendiri satu landing page 500 ribuan sampai 700 ribuan itu satu halaman loh ya. Oke, belajar coding HTML untuk pemula sampai pro dengan saya Bambang Irawan. Oke, ini sekilas tentang saya. Ini foto saya ketika saya kuliah dulu. Saya adalah seorang front end developer Vue.js, JavaScript, dan sekarang di Nuxt.js. Yang pertama, HTML itu adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Jadi HTML itu bukan bahasa pemrograman. Lanjut, yang kedua, bahasa standar membuat website. Semua website yang ada di internet itu mayoritas HTML. HTML ini bisa diibaratkan seperti struktur. Nah, ini tulangnya website, strukturnya, kerangkanya website itu adalah HTML. Yang keempat, didirikan oleh Tim Berners-Lee. Ini adalah seorang profesor yang canggih banget. Dan yang keenam, gunanya apa? Untuk membangun aplikasi website. Ya, fondasi dasar menjadi web developer, menjadi front end developer seperti saya misalkan, yang bisa menghasilkan. Oke, di sini kita akan membahas struktur HTML ya. Kalian coba buka Visual Studio Code. Jadi kalau kalian belum punya, bisa download terlebih dahulu di link yang saya sertakan di bawah. Kalian bisa nginstal namanya Live Server. Nah, ini oke, ini sangat berguna sekali. Oke, kita lanjut sekarang. Oke, doctype ini adalah untuk dokumen HTML. Nah, di sini adalah bahasanya HTML-nya. Nah, di sini itu ada HTML ya. Ini tag pembuka. Terus di sini ada head, di sini ada title. Nah, ini title ini adalah judulnya. Ini saya run saja ya. Klik kanan, show preview, belajar HTML5. Ini adalah judul halamannya. Oke, seperti ini. Maka dia akan tampil di sini secara langsung. Oke. Walaupun belum kita save ya, itu kelebihannya kalau pakai show preview. Kalau pengen kodenya ini bisa turun ketika ini biar nggak nge-wrap gini ya. Ya, ini biar nggak seperti ini. Kalau kepanjangan, kita bisa melakukan klik view, pilih word wrap atau ALTZ. Ini nanti otomatis ke bawah. Oke. Jadi kalau ini videonya ini saya tarik seperti ini, dia codingannya tetap akan menurun, nggak ke samping gitu ya, biar enak aja melihatnya. Struktur HTML cukup sederhana ya, segini aja. Ada doctype HTML, head, title, ditutup head, ada body lagi, ditutup body, ditutup HTML. Sudah, seperti itu saja. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai tag dan atribut. Jadi di HTML itu ada istilah tag dan atribut. Nah, apa itu? Tag ini selalu punya pembuka dan penutup ya. Contohnya seperti ada di kiri ini, ada tag P yang punya pembuka dan penutup. Nah, yang tag penutup mesti ada slashnya seperti ini. Di sini jenis atribut itu ada 3. Yang pertama atribut global, ada atribut event, ada atribut khusus. Khusus di sini artinya hanya beberapa tag HTML saja yang bisa makainya. Oke. Contohnya seperti img, ahref, a yang link itu ya. Nanti kita akan bahas di slide yang selanjutnya. Oke, yang global ini seperti kelas, ID itu semua tag biasanya punya. Kalau event ini kita biasanya berhubungan sama JavaScript. Oke, nanti kita akan belajar soal JavaScript di pertemuan yang selanjutnya. Di sini ada nama atribut line dan nilai atributnya adalah center. Oke, dan di sini hello world ini adalah namanya isi tagnya, kontennya, gitu ya. Seperti itu. Dan cara menulis tag atribut yang baik itu seperti apa? Kita biasakan gunakan huruf kecil ya, walaupun huruf besar itu bisa, tapi ini nggak disarankan. Ya. Walaupun kalian jalankan, kalian jalankan ini itu bisa. Nanti kita akan tes. Oke. Dan value yang diapit dalam tanda kutip yang ini, contohnya greeting, value ini ya. Ini
Itu namanya value. Nah, kutip 2 atau petik 1 itu bisa. Selanjutnya, jika atributnya itu panjang, misalkan namanya itu panjang gitu ya, itu bisa pakai strip ya, jangan spasi. Ya, usahakan pakai strip. Contohnya Aria strip autocomplete ini, jangan seperti ini ya di bawah ini, karena itu nggak akan kedeteksi. Oke, kita langsung coba saja ke contohnya itu seperti apa. Jadi ini saya komentarin, dan yang ini saya open. Nah, seperti ini. Oke, saya kasih contoh seperti ini. P ini adalah paragraf seperti itu, isinya adalah halo bam. Di sini ada atribut namanya style, dan color green ini adalah value-nya. Oke, sampai di sini paham ya? Dan di sini ada penutupnya. H1 ini saya coba eksperimen, saya ubah ya. Saya ubah H1 seperti ini. ID-nya saya bikin seperti ini. Misalkan areanya ini saya hapus seperti ini. Masih bisa berjalan karena di HTML itu kita kenalnya itu nggak terlalu sensitif untuk huruf besar dan kecil. Pokoknya tulisannya benar, dia bisa. Tapi ini nggak saya sarankan, karena di dunia project nanti, di dunia kerja nanti, misalkan kalian menjadi seorang programmer, itu kalian akan kolaborasi dengan teman-teman programmer yang lain. Jadi pastikan sesuai standar ya, best practice-nya seperti itu. Nah, ini kalaupun kalian save yang ini belum saya save ya, ini saya save. Visual Studio Code sudah langsung dengan cerdas ngerti kalau kita itu nulisnya salah, dia langsung benerin ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke 10 teks atau font tag HTML ya. Saya sebutnya ini apa ya, yang berhubungan sama teks lah ya. Ini yang menurut saya ya cukup sering lah digunakan. Apalagi seperti H1, H6 ini sering. Tag B ini ya, bold istilahnya gitu. Dia itu untuk menebalkan ya, sama saja sih kayak strong ini, sama saja sih fungsinya. Oke, kemudian yang ini namanya adalah italic. Kemudian yang mark ini namanya marking ya. Ini namanya marking, kayak highlight gitu loh, kayak di stabilo gitu. Mark. Walaupun ini kalau kalian hapus, dia itu secara default sudah kuning. Del ini coret, biasanya untuk harga coret. Kemudian yang ins ini memberikan garis bawah seperti ini. Kemudian sub yang pakai B ini biasanya untuk menulis ya yang huruf-huruf kimia seperti itu ya. Yang angka 2-nya ini sub. Sedangkan yang pakai P, sub, yang pakai P itu dia di atas. Oke, biasanya digunakan untuk pangkat, angkat, akar kuadrat seperti itu. Yang selanjutnya adalah form tag HTML. Jadi ada 7 tag form HTML yang sering dipakai ya. Paling enggak itu ada form, ada label jelas, input, select, text area, option, button. Nah, ini sering banget. Nah, kalau di dunia kerja, wah ini saya kerja juga sering banget kepake. Sebuah website itu biasanya punya form sih. Sering kan kalian nemu ada website yang memberikan form seperti itu untuk input data, misalkan komentar, memberikan alamat email dan seterusnya. Itu pakai tag form. Oke. Nah, di sini kalau kita ingin membuat sebuah form, jangan lupa kita buka dulu dengan tag form. Terus di sini ada label. Ini label ini adalah seperti apa ya? Nama inputnya lah, memberikan label saja kepada inputnya seperti itu. Terus kemudian ini adalah input. Di sini tipenya teks, tipenya ini banyak bermacam-macam, nanti saya akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini tipenya teks, misalkan seperti ini, seperti itu. Dan kemudian di sini ada label agama. Oke, di sini berhubung tampilannya seperti ini, saya coba kasih seperti ini supaya ke bawah ya. Saya kasih satu lagi. Dan saya kasih di sini juga. Ya, biar enak aja tampilannya. Oke, BR ini break itu biar ke bawah saja, kayak di enter gitu saja. Oke, di sini ada label agama.
select ini ada opsi-opsinya, contohnya kayak gini, opsinya kayak agama gini ya. Jangan lupa ini dikasih value. Kenapa? Karena supaya kita bisa mengambil nilai dari yang diinputkan user. Misalkan agamanya Islam ya, bisa keambil datanya itu Islam. Nah, untuk bagaimana mengambilnya, ini kita membutuhkan bantuan bahasa pemrograman. Nah, ini HTML doang nggak bisa. HTML hanya bisa sampai sini saja. Yang memproses nanti bahasa pemrograman, contohnya pakai PHP, pakai JavaScript, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada label komentar. Di sini ada text area. Text area ini umumnya untuk menulis pesan yang panjang. Biasanya untuk komentar, untuk menuliskan pesan atau feedback dan segala macam. Yang pesan yang panjang lah intinya ya. Nah, di sini kita bisa nulis pesan yang panjang dan bisa enter gitu ya. Kalau panjang sekali ini bisa dihandle dengan HTML. Nanti ada scrollnya seperti ini. Oke, otomatis dari HTML-nya bawaan. Nah, untuk mengatur ininya sendiri saya pakai style ya, saya styling sendiri. Ini namanya inner CSS gitu ya. Nah, kita akan belajar CSS di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang width-nya ini adalah 70% dan height-nya adalah 200 pixel. 70% di sini maknanya adalah tergantung layarnya. Jadi kalau misalkan saya bikin di sini itu 50%, artinya dia itu separuh dari layar ini, layar previewnya ini, yang putih ini itu 50%-nya. Kalau misalkan saya perbesar seperti ini, dia tetap mengikuti 50% putihnya itu. Oke. Dan untuk 200 pixel ini sudah statis. Artinya kita tentuin sendiri, misalkan 500 pixel ya ke bawah, semakin besar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya contohkan 200 pixel saja. Oke. Dan selanjutnya di sini ada button. Nah, ini umumnya digunakan seperti ini. Ada tombol submit, ada tombol kirim, dan seterusnya. Misalkan usernya udah ngisi seperti ini, di sini tinggal bam, di sini komentarnya halo misalkan. Nah, agamanya Islam, kita klik enter. Nah, dia kekirim ke proses logic.php. Itu mana? Di sini. Oke, berhubung kita belum punya, maka ini nggak bisa diproses. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengenal beberapa input ya. Sebenarnya input tipe itu banyak sekali. Ya, ada sekitar 22-an input tipe ya. Ini bisa kalian 1 2 3 4 5. Wah, banyak banget lah ini ya. Puluhan. Mungkin juga ke depan ini semakin bertambah. Kita nggak tahu ya. Untuk sementara ini ya paling nggak ada 20-an input tipe lah ya. Tapi semuanya apakah kepake? Ya tentu tidak, tergantung dari kebutuhan kalian. Kalau saya biasanya di dunia kerja, sering kepake banget itu teks. Ini number one lah. Oke. Usahakan setiap kali membuat form, pastikan kalian memberikan pembungkusnya itu form. Supaya browser itu membaca ini itu adalah form. Kita akan coba beberapa yang paling enggak sering banget dipakai ya, setidaknya di pekerjaan saya sih sebagai front end engineer. Oke. Kita akan coba di sini ya. Pertama, untuk input teks di sini kita biasanya untuk inputkan nama, inputkan alamat gitu ya. Ya, seperti itu. Yang number ini kita inputkan teks dia nggak bisa, kecuali karena itu biasanya digunakan untuk eksponen. Nah, ini hanya bisa kita menerima input angka saja. Oke, seperti ini. Jadi kalau ini untuk mencegah usernya itu nggak nginput asal-asalan, jadi sesuai inputnya. Seperti itu tujuannya. Oke. Dan untuk email di sini tuh harus formatnya email. Contohnya bam, gini ya. Nah, ini harus sesuai format seperti ini. Kalau misalkan inputnya itu nggak sesuai, usernya itu menginputkan email yang format itu nggak sesuai, inputnya itu bakalan ngasih tahu kalau ini nggak sesuai gitu ya. Nah, di sini kalau password sendiri kita bisa isi. Nah, seperti ini. Nah, ini dia akan ke hide seperti itu. Oke. Nah, saya input di sini. Oke, ini biasanya untuk input file.
Kemudian checkbox ini adalah biasanya untuk ya checklist seperti ini. Oke. Pernah lihat kan ada form yang seperti ini. Dan kemudian untuk reset ini untuk mereset formnya. Jadi misalkan seperti ini, saya udah ngisi seperti ini, terus saya reset seperti ini, klik, dia langsung hilang semuanya, langsung bersih. Oke. Kemudian untuk submit ini ya kita sudah selesai nih, selesai input semuanya, terus kemudian saya selesai input semuanya, baru kita submit. Nah, ini tipenya submit. Saya klik, dia langsung ke submit. Nah, seperti ini ada warning ya. Please include ads in the email address. Jadi HTML-nya tuh sudah tahu kalau ini emailnya nggak valid. Ya, karena kan kalau email kan pasti ada ad-nya ya. @gmail.com gini. Nah, itu dia langsung valid seperti itu. Oke. Nah, berhubung ini masih polosan, belum ada bahasa pemrogramannya, jadi ini nggak akan bisa diproses ya, cuman segini aja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi tabel 6-7 tag lah ya, sesuai kebutuhan sih, tapi sekitar tujuan tag itu yang sering banget kepake setidaknya di dunia kerja saya juga. Yang pertama ada table ya jelas, T-head, T-body, TR, TH, TD. Tabel biasanya digunakan untuk menampilkan data di website. Nah, sedangkan T-head ini digunakan untuk menginisialisasi bahwa ini itu adalah bagian kepalanya. Nah, TR ini maknanya satu baris. Oke. TH ini adalah anak-anaknya, judul kolomnya, misalkan nomor gitu ya, nama, jurusan. Nah, ini gitu. Sedangkan yang TH ini parentnya gitu. Oke, seperti ini strukturnya untuk menampilkan judul kolom tabel. Oke, selanjutnya kita masuk ke T-body. Jadi untuk menampilkan data setiap kolomnya kita membutuhkan T-body ini untuk menampilkan kontennya, apa saja yang ingin ditampilkan di tabel. Nah, TR ini maknanya satu baris. Misalkan satu BAM komputer, ini maksudnya satu baris seperti ini namanya TR, satu TR. Oke. Kemudian TD ini maksudnya satu sel. Oke. Satu ini satu BAM ini satu komputer ini satu sel ya. Ini satu baris lagi, satu baris, dua baris, tiga baris. Jadi ini kita punya 3 baris data. Oke, jadi seperti itu cara penggunaan tabel. Kita masuk ke materi selanjutnya, itu media. Oke, paling enggak media yang paling sering dipakai itu ada IMG, iframe, video, audio ya, ada 4 lah. Nah, ini saya ngambil gambarnya dari Unsplash ya, gambarnya seperti ini, besar banget seperti ini. Nah, ini ada SRC, ini adalah sumber gambarnya itu di mana ya. Nah, ini cari saja di Google banyak ya, cari saja, nanti diklik salin gambar, alamat link gambar, nanti dipastikan di sini. Oke, kalau misalkan pengen gambar ini diatur ukurannya, kita bisa masukkan di sini width, misalkan 200 seperti itu ya. Nah, seperti ini dia akan ngatur di sini. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kok bisa kita mendefinisikan width gini doang, height-nya juga ikut-ikutan. Nah, kita kan belum mendefinisikan di sini height-nya berapa ya, cuman width doang. Nah, ini HTML itu sudah mengira kalau kamu mengisinya salah satu di sini, misalkan width ini 200 nih, height-nya masih kosong kan ini. Nah, dia itu dianggap auto. Ini sama saja ya, hasilnya seperti ini. Tujuannya untuk mencegah nggak gepeng ya. Kalau misalkan seperti ini 200 seperti ini, ya ini kan gepeng ya, ini kan gepeng seperti ini. Nah, HTML itu mencegah supaya nggak gepeng, salah satunya itu di auto. Misal width-nya ini saya hapus, height-nya bikin 400, dia itu sudah otomatis memberikan gambar ukuran yang pas gitu, supaya nggak gepeng. Oke, nah kalau misalnya saya kasih di sini 200, nah seperti ini sudah proporsional lah gambarnya seperti itu. Oke, ini untuk gambar.
Selanjutnya di sini ada iframe. Oke, ini saya matikan dulu. Di sini ada iframe. Oke, iframe ini tadi gunanya untuk apa? Untuk menampilkan halaman website di dalam website. Oke, kita sekarang posisinya ada di index.html, sedangkan kita itu menampilkan halaman test.html ini di halaman index.html. Jadi saya punya file namanya test.html. Oke, saya klik preview work wrap. Nah, isinya seperti ini, ada tes, halaman testing frame. Oke, ini sama kan seperti ini, ya sama. Jadi halaman ini yang punya gambar ini saya tampilkan di halaman sini, itu pakai iframe. Oke, nah ini untuk mengatur ukurannya ya, seperti itu. Nah, seperti ini hasilnya. Itu untuk iframe. Yang selanjutnya adalah video. Nah, yang video ini pastikan ada tag controls ya. Ya, width height ini sudah jelas ya, harus ada. Kemudian controls ini digunakan untuk menampilkan ini, ada tombol play-nya, pause-nya gitu ya. Ada tombol seperti ini, download dan lain-lain. Ini bisa dikontrol lah intinya. Oke. Nah, di sini ada source. Nah, source-nya ini videonya di mana ya. Nah, ini saya punya video MP4 Naruto misalnya seperti ini. Oke, itu untuk video. Dan selanjutnya audio. Sama kayak yang video tadi, cuman bedanya kita nggak perlu ngatur width sama height sih. Kalau audio ini cukup seperti ini saja. Tapi dikasih controls ya. Tetap dikasih controls. Nah, ini saya menampilkan saya ingin muter file apollo.mp3 seperti ini ya. Nah, ini saya pause, saya play lagi. Nah, kita akan bahas soal semantics HTML ya, paling enggak ada 8 semantik HTML yang sering banget kepake. Yang pertama ada artikel, ada aside, ada header, ada nav, ada main, ada mark. Mark ini tadi highlight konten yang sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, itu juga termasuk semantics HTML. Oke. Ada section, ada footer. Oke. Nah, di sini artikel ini biasanya mencakup satu konten. Misalkan ada satu artikel blog atau satu produk. Nah, itu namanya satu konten. Oke. Nah, kita bungkus pakai artikel. Oke, coba saja langsung kita praktek ke semantik HTML-nya. Ini saya coba buka dulu. Oke, seperti ini. Jadi ini ada header ya, biasanya ini bagian kepala websitenya, itu kan biasanya kan ada menunya tuh ya. Nah, seperti ini ada home, contact, about ya, seperti ini. Strukturnya seperti ini. Oke, header, nav, ul, li, a ya. Nah, ini jangan bingung dulu ada kelasnya, nanti kita akan bahas ada CSS di pertemuan selanjutnya. Nah, judul konten ini termasuk kontennya kan ya. Jadi kita masukkan ke main, kemudian kita kasih section, itu boleh kita kasih section, nggak masalah. Boleh enggak, boleh dikasih. Di sini ada artikel dan H1, judul konten, payload. Oke. Di sini ada aside. Nah, ini sidebarnya biasanya kan ada recent post, trending topic atau apa. Nah, itu pakai aside. Saya sudah bikin stylenya untuk kalian semakin paham pentingnya layouting di website ya, menggunakan semantik ini. Jadi seperti ini. Oke, saya sudah ada stylenya seperti ini. Jadi ada menu, ada kontennya, misal ada judul konten 1, 2, 3 dan seterusnya ke bawah gitu, bisa seperti itu. Kemudian di sini ada sidebarnya gitu ya, ada menu artikelnya, ada artikel 1, 2, 3. Nah, di sini ada footernya. Nah, ini biasanya ada copyright ya di bawah ini. Nah, kebayang ya sampai sini ya. Nah, itulah gunanya semantics HTML. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke non semantics. Jadi
non semantics ini ada dua, ada span, ada div. Nah, kalau kalian misalkan eksperimen iseng-iseng cari template di Google gitu ya, download template gratisan di Google banyak itu kan. Nah, itu banyak yang pakai span sama div. Itu gunanya untuk apa sih? Nah, ini sebenarnya nggak ada maknanya loh. Dia itu disebut non semantics, sebenarnya nggak ada maknanya. Menurut browser itu nggak ada maknanya, tapi ya ada gunanya juga. Kalau misalkan kita nggak nemu di semantics yang sebelumnya kan kita ada header, ada aside, ada main gitu kan, ada footer gitu kan. Nah jelas itu bagian kepalanya website, bagian konten utamanya website, bagian footernya website. Nah itu jelas. Tapi nggak semua kan di konten website itu punya nama-nama sendiri seperti itu. Nah makanya kita pakai non semantics ini, pakai span, pakai div. Nah span ini biasanya dipakai buat mendefinisikan elemen yang tipenya itu inline, sedangkan yang div ini yang tipenya block. Kita lanjut di sini, kita masuk ke HTML link. Nah, di sini HTML link ini sangat sering sekali dipakai. Jadi ada tag A, ini untuk meredirect usernya itu ke halaman lain. Di sini saya akan praktekkan yang underscore blank. Yang lainnya silahkan dicoba sendiri ya. Kita langsung praktek saja. Di sini saya sudah punya tag A. Hrefnya ke Google, href ini menuju kemana dia, kemudian target underscore blank ini gunanya untuk kita itu bisa new tab. Oke, di sini bisa new tab, kita klik. Nah seperti ini open saja nggak apa-apa ya, open. Nah seperti ini dia akan buka link Google. Oke, selanjutnya kita masuk ke HTML, style, dan script. Nah, di sini style itu digunakan untuk mendesain halaman website dengan CSS dalam satu file .html. Tag style ya. Oke, kemudian yang script untuk memberikan kode programming JavaScript di website dalam satu file .html. Oke, saya kasih contoh mendefinisikan bahasa pemrograman JavaScript di file HTML. Jadi kita bisa ngoding JavaScript di ini dengan tag script. Oke, kita definisikan const nama Bambang Irawan 312321 misalkan. Terus saya pakai dokumen get element by ID nama, maksudnya adalah mengambil ID nama ini .inner HTML sama dengan nama ini maksudnya. Jadi saya di sini tuh mau nampilin ini tuh di sini gitu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Sedangkan kalau kita pakai style, di sini, misalkan H1 tadi saya ubah warnanya jadi hijau. Nah, seperti ini. H1 color green. Dia langsung warnanya jadi hijau. Oke, ini pakai style. Nah, seperti ini. Kalau misalkan pengen lebih rapi kodenya, kita bisa menggunakan file terpisah. Oke, misalkan di sini saya pisah nih CSS-nya, stylenya di file style.css, sedangkan yang scriptnya yang ini kita taruh di script.js. Oke, seperti ini. Oke, saya buka dulu di sini. Siapkan dua file ini. Kemudian ini sama ya isinya, sama. Style ini juga sama isinya kayak tadi. Saya paste di sini style yang barusan. Oke. Yang di sini saya komentar supaya nggak dibaca. Dan kita tambahin tag link. Kemudian relnya apa? Style sheet karena ini CSS. Hrefnya ini adalah file style.css ini. Oke. Kita save. Nah, ini warnanya hijau. Oke. Sama saja kayak yang gini, cuman bedanya kita taruh di file yang terpisah. Sedangkan yang JavaScript ini saya komentar ya, ini saya komentar dulu, dia hilang. Saya buka lagi di sini.
Nah, dia muncul. Sama saja kita taruh di sini. Nah, ini kita panggil pakai script. Ada source-nya, kemana source-nya, script.js ini. Gitu ya. Ini tampilnya sama saja, hanya kita lebih merapikan kodenya itu terpisah saja gitu. Oke. Paham ya sampai sini ya? Kita ke list of HTML text. Jadi sebenarnya di tag HTML itu sebenarnya banyak banget ya. Tentunya ini enggak saya bahas semuanya tentunya. Kenapa? Karena ya enggak semuanya juga kepake. Ya, nanti misalkan pengen coba-coba juga silahkan dicoba-coba sendiri ya di rumah. Oke, paling enggak ada sekitar 20-an lah ya. Tag yang sering dipakai ada HTML, head, body, style, script, doctype, img, select, option. Nah, itu banyak banget ya. Yang banyak banget tag di HTML. Oke, ya paling enggak ingat aja yang perlu dipakai saja, nggak perlu semuanya diingat. Oke, karena saya sendiri juga hanya beberapa saja yang kepake di dunia kerja. Dan yang merah ini adalah nggak support HTML5. Oke, jadi ini sudah versi HTML versi 4 yang kemarin-kemarin. Sudah lama itu, sudah ditinggalkan. Kayak big, ini base font, center, ini frame, ini dulu pakai center bisa saya. Sekarang sudah nggak bisa. Ini HTML versi terbaru. Ya. Oke, jadi sekian dari saya. Semoga bermanfaat pembelajarannya. Jadi kita akan lanjut di materi yang membahas soal CSS. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.